Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Murti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.1, yakni tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk kegiatan pematik, bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Maka berdasarkan kutipan tersebut, makna yang tersirat adalah segala sesuatu harus dipelajari, yaitu mulai dari hal yang utama dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun hal yang paling mendasar adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, dasar dalam pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Sehingga pada saat dasar pengambilan keputusan dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nah, prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai. Maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil keputusan Anda? Nah, dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan akan ada masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita mesti senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab, maka secara tidak langsung kita telah memberi contoh teladan kepada murid, cara mengambil keputusan yang tepat, adil, arif, dan tidak subjektif. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipannya, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, maksud dari kutipan ini menurut pendapat saya bahwa orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Rangkuman kesimpulan
pembelajaran koneksi antar materi sebagai berikut. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat memberikan contoh yang baik bagi yang dipimpinnya. Ingarso Sungtolodo. Setiap keputusan harus dapat membangkitkan semangat untuk terus berinovasi dalam melakukan pengambilan keputusan. Ing Madio Mangunkarso. Pemimpin harus memberikan motivasi pada saat melakukan proses pengambilan keputusan. Tutmuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan kita ambil dan hendaknya disesuaikan dengan situasi yang ada dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jadi, coaching yang diberikan fasilitator dapat dijadikan bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching, sehingga kita dapat menggali informasi dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diiringi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Nah, untuk kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, manajemen diri, sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang baik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nah, studi kasus yang berkaitan dengan etika sebaiknya didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, tulus hati. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip,
dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sehingga pengambilan keputusan tersebut adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, yang kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan adalah perbedaan cara pandang dan kepentingan dari orang-orang yang berada dalam masalah dan juga sulitnya mengubah pola pikir atau cara berpikir orang lain dalam memandang dilema etika. Untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat, tentu kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana orang hebat mengambil keputusan, prinsip ataupun paradigma apa yang digunakan, dan juga bagaimana menguji tepat atau tidaknya keputusan kita. Sehingga kita bisa memastikan apakah keputusan itu hebat. Nah, kesulitannya adalah mengubah cara pandang mengenai prinsip pengambilan keputusan ini sehingga bisa langsung dalam pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang kita miliki itu berbeda-beda? Pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Salah satu strategi dalam pembelajaran agar berpihak pada murid adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Nah, dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan terjadi. Oleh sebab itu, perlu hati-hati dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil, yakni dalam pengambilan keputusan harus dilandasi filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal demi masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid yang disesuaikan dengan kemampuannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya memiliki kompetensi sosial dan emosional agar bisa mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri,
mampu mengelola emosi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching supaya dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, menurut saya, perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Apabila kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika salah satu benar dan yang lainnya salah, maka termasuk rujukan moral. Yang kedua, terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, 9 langkah pengambilan keputusan tersebut yaitu menggali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Selanjutnya, hal yang di luar dugaan adalah dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, jawaban saya pernah. Keputusan yang diambil selama ini tanpa mengikuti tahapan pengambilan keputusan dan pengujian. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya baru mengetahui bahwa dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan paradigma dilema etika, 9 prinsip pengambilan keputusan, serta prinsip dilema etika dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dalam mempelajari konsep ini, dampaknya sangat besar sekali bagi saya sebagai seorang guru, terutama dalam pengambilan keputusan, di mana sebelumnya tidak menggunakan tahap apapun. Sekarang setelah mempelajari modul 3.1 ini, perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip etika yang sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sangat penting mempelajari modul 3.1 ini, baik sebagai individu, pribadi, maupun sebagai pemimpin. Karena dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan dengan tujuan berpihak pada murid.
Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.